Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afiqatus Saidah akan menjelaskan tentang akhlak tercela yakni nifaq dan riya. Telah dijelaskan bahwasanya manusia sebagai makhluk Tuhan telah dianugerahi berbagai nikmat sehingga hal itu mengharuskan manusia untuk tetap bersyukur kepadanya. Nah, bagaimana cara bersyukur? Yakni dengan cara memperbanyak amal ibadah dengan ikhlas serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya agar Allah menerima. Akan tetapi, jika amal ibadahnya disertai dengan riya dan nifaq, maka akan sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Hal ini dikarenakan Allah tidak akan menerima ibadah yang disertai dengan riya dan nifaq, yang nantinya akan berdampak negatif bagi si pelaku maupun bagi orang lain. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu riya. Riya berasal dari kata bahasa Arab yakni ar-riya'u, yang artinya memperlihatkan atau memamerkan. Jadi, arti ar-riya'u ini memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik berupa barang maupun perbuatan baik yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan maksud memiliki tujuan agar orang lain yang melihatnya mampu memberikan pujian kepada dirinya. Kata lain, riya ialah sum'ah. Sum'ah ini berasal dari bahasa Arab yakni as-sum'atu atau sum'atun, yang berarti kemasyhuran nama baik atau sebutannya atau bisa dikatakan dengan baik gelarnya. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ia ingin mendengarkan pujian orang lain terhadap perilaku atau kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut akan ada kemasyhuran tentang nama baiknya yang berada di lingkungan masyarakat yang ia tempati. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa yang berbuat baik karena ingin dilihat orang lain atau yang dinamakan riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya pula kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Bisa dikatakan di sini bahwasanya riya merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak dan membuat ibadah yang awalnya baik, yang akan Allah nilai baik. Tetapi di sini karena adanya riya kecil ini, maka amalnya tidak dinilai di hadapan Allah. Riya ini muncul akibat kurangnya iman kepada Allah dan hari akhir, serta ketidakjujurannya dalam menjalankan agama, di mana ibadah ini ingin dipandang taat kepada orang lain dengan niat ingin memperlihatkan dirinya agar dipuji orang lain. Macam-macam riya. Riya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada riya yang dilakukan karena ada niatan. Jadi sebelum ia melakukan suatu pekerjaan atau suatu kebaikan, dia itu memiliki dia itu berniat agar apa yang ia lakukan itu dipandang baik oleh orang lain. Padahal seharusnya jika apa yang ia lakukan itu baik karena Allah, maka perbuatan itu akan memiliki nilai baik di sisi Allah. Tapi karena ia melakukan perbuatan baik tapi niatnya salah karena ingin dipuji orang lain, maka perbuatan itu tidak memperoleh pahala dari Allah. Yang kedua ada riya perbuatan, dimana semisal contoh ketika ia itu melakukan sholat, dia itu memperlihatkan kesungguhannya atau kerajinannya dalam melaksanakan sholat, seperti dia tepat sholat tepat waktu atau dia itu khusyuk ketika sholat, tapi dia itu disertakan dengan harapan agar orang lain itu memperhatikan dirinya bahwasanya dia itu
melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Di situ mereka menginginkan sanjungan dari orang lain atau pujian dari orang lain. Di sini Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 142 yang ayatnya berbunyi maksud saya yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik ini menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ketika dia itu menginginkan dia untuk dilihatkan kepada orang lain, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Contoh dan akibat buruk dari perbuatan dia. Yang pertama yang tadi telah saya jelaskan macam-macamnya dia, yang ada dua, yang pertama niat dan perbuatannya. Jika niat, dia itu sudah menginginkan terlebih dahulu apa yang ia inginkan terhadap orang lain. Ketika perbuatannya seperti ia ingin menampakkan apa yang ia kerjakan saat ini hanya untuk memperlihatkan bahwasanya dia itu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, akibat buruk pria ini yang pertama menghapus pahala dan amal baik seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghina pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan sepenuhnya, seperti orang yang menampakkan hartanya kepada ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu dibersihkan, lalu dia bersih seperti tanah. Mereka tidak menguasai satupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya ayat ini tuh mereka yang berperilaku ria itu diibaratkan seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Maksudnya batu licin ini mereka itu tidak akan batu licin yang licin ini mereka itu tidak akan mendapatkan manfaat yang ada di dunia tentang apa yang ia usahakan untuk kebaikan orang lain. Maksudnya dia berbuat baik tapi dia itu tidak akan mendapatkan manfaat itu dikarenakan adanya tanda-tanda tertentu yang ia lakukan kepada orang lain. Yang kedua, jelas pasti karena dia ini sedikit kecil, ia itu akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena dia sangat dekat dengan hubungannya dekat dengan kafir. Yang kedua ada nifaq. Nifaq secara bahasa berasal dari kata nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nafaq juga berarti bermuka dua atau berpura-pura pada agamanya, ibarat lubang tikus yang berada di padang mahsyar yang susah ditebak. Dimanakah jalan keluarnya? Menurut istilah nifaq yaitu sikap yang tidak menentu. Dia itu tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan terhadap apa yang mereka perbuat. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan apa yang ia perbuat. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan dengan kebohongan, baik terhadap hati dan perbuatannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 14 yang berbunyi, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan kami hanyalah berolok-olok. Di sini nifaq dibagi menjadi dua. Yang pertama nifaq besar, yaitu menampakkan keislaman dengan lisannya tetapi sebenarnya hati dan jiwanya itu mengingkarinya. Yang termasuk perbuatan nifaq besar seperti mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan sebagian seluruh ajaran yang beliau sampaikan. Kedua, membenci ajaran Rasulullah SAW
dan membenci sebagian dari ajaran apa yang beliau telah sampaikan. Yang ketiga, merasa senang dengan kekalahan Islam dan merasa benci dengan sebenarnya kemenangan Islam. Orang yang melakukan perbuatan nifaq mendapatkan azab yang lebih berat dari orang-orang kafir karena bahayanya berdampak lebih besar. Yang kedua, dari nifaq kecil, seperti seorang dikatakan melakukan perbuatan nifaq kecil bila dia melakukan sebagai perbuatan yang menjadi ciri dan karakter orang-orang munafik. Empat hal itu adalah dusta ketika ia berbicara. Ketika ia berbicara, ia ikat janji. Ia berkhianat ketika mengadakan kontrak, dan dia culas dalam berdebat. Nifaq kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi akan masuk dosa besar yang harus dijauhi. Bagaimana upaya dan contoh serta akibat dari perbuatan nifaq? Upaya yang harus kita hindari, yang pertama, nifaq merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifaq akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nifaq tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Contoh dari perilaku munafik seperti tidak mampu beramal ma'ruf nahi mungkar. Terus yang kedua, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang keempat, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, kebiasaan dengan dia itu melakukan kebohongan, ingkar janji dan berkhianat. Nah, akibat buruk dari sifat nifaq ini, yang pertama bagi dirinya sendiri, yaitu adanya kehilangan kepercayaan dari dirinya sendiri dan orang lain. Terus tidak disenangi orang lain dalam pergaulan hidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendapatkan sisa yang amat pedih di akhirat. Akibat buruk sifat nifaq bagi orang lain, yang pertama menimbulkan kecewaan hati seseorang sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin dengan baik. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan dan perbuatan yang tidak menentu, menyebabkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitar buruk sehingga mereka merasa malu karenanya. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.